Halo gengs, di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian foto-foto lama dari bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kota Medan. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video aku. Oke, foto yang pertama kita di sini ada foto kantor pos Medan. Nah, kantor pos Medan ini dibuka pada tahun 1911 dan ini merupakan kantor pos terbesar bahkan tertua. Letak kantor pos ini berada di seberang lapangan Merdeka dan juga di seberang Hotel Dharma Delhi. Kantor pos Medan ini diarsiteki oleh arsitek Belanda yang bernama Snuyff dan Snuyff ini juga pernah merancang kantor ledeng di Palembang. Kantor pos Medan ini memiliki luas bangunan sebesar 1.200 meter persegi dan tingginya 20 meter. Nah, kantor pos Medan ini juga didominasi dengan cat berwarna putih dan oranye. Oke, foto yang kedua kali ini ada foto Gedung London Sumatera. Nah, Gedung London Sumatera ini juga berada di seberang lapangan Merdeka. Gedung London Sumatera ini didirikan pada tahun 1909 dan bersamaan dengan lahirnya ratu dari Belanda yaitu Juliana. Gedung London Sumatera ini juga merupakan gedung pertama yang ada di kota Medan yang menggunakan teknologi lift. Awalnya, Gedung London Sumatera merupakan kantor perusahaan perkebunan karet Harrisons dan Crosfield. Harrisons dan Crosfield atau H&C didirikan oleh trio Daniel Harrison, Smith Harrison, dan Joseph Crosfield pada tahun 1844 di Liverpool dan bergelut di bidang import biji-bijian dan kopi. Kemudian pada tahun 1982 perusahaan H&C ini menjual sahamnya ke perusahaan Malaysia Sime Darby yang selanjutnya pada tahun 1994 itu menjual semua perkebunan dan saham-saham gedungnya itu kepada London Sumatra Plantation Ltd atau yang sekarang itu dikenal dengan nama PT London Sumatra. Oke, kita lanjut ke foto yang ketiga. Ini adalah foto supermarket pertama yang ada di kota Medan. Nah, jadi supermarket pertama yang ada di kota Medan ini namanya Warenhuis. Nah, Warenhuis ini pertama dibangun pada tahun 1916 silam. Dan ini merupakan rancangan dari arsitek yang berasal dari Jerman. Namanya itu adalah G. Boss. Ya. Jadi, dia ini sudah berhasil membuat sebuah bangunan yang sangat ikonik di kota Medan. Nah, meskipun Warenhuis ini terlihat bangunan yang sangat jadul, tapi Warenhuis ini sudah menggunakan teknologi anti serangga dengan kaca-kaca keramik yang menempel di setiap jendelanya. Nah, setelah rampung dibangun pada tahun 1916 tadi, kemudian bangunan Warenhuis ini diresmikan pada tahun 1919. Dan pada saat itu juga diresmikan oleh wali kota Medan yang bernama Daniel Baron Mackay. Dan artinya itu bangunan Warenhuis ini sudah berumur 103 tahun. Nah, supermarket pertama di kota Medan ini juga menjual barang-barang layaknya seperti supermarket yang sekarang. Menjual barang-barang elektronik dan juga menjual makanan-makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, Warenhuis ini merupakan pertanda atau yang menandai perkembangan perekonomian era modern di kota Medan. Oke, kita masuk ke foto yang keempat. Ini adalah bangunan bersejarah yang sudah sangat dikenal banyak orang, yaitu adalah Istana Maimun. Istana Maimun ini dibangun pertama kali oleh Sultan Delhi yang bernama Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah, yang pembangunan istana ini dimulai pada tahun 1888 dan selesainya itu pada tanggal 18 Mei 1891. Ketika kalian pertama kali memasuki Istana Maimun ini, kalian akan dibuat terkagum-kagum dengan dominasi warna istananya ini berwarna kuning keemasan. Dan juga kalian di situ akan melihat banyak sekali ya arsitektur bangunan yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang berbeda-beda. Seperti ada di situ lampunya, jendelanya yang lebar-lebar, dari pintunya
dan juga dari meja-mejanya itu memiliki unsur kebudayaan yang berbeda-beda. Selain kemegahannya, meriam puntung ini juga menyimpan benda bersejarah yang bernama meriam puntung. Itu sih biasanya orang Medan bilang. Menurut legenda, ya, meriam puntung ini merupakan jelmaan dari adik Putri Hijau yang berasal dari kerajaan Deli Tua yang bernama Mambang Hayali. Jadi Mambang Hayali ini putri yang sangat cantik dan sangat banyak dikagumi oleh orang-orang. Jadi, dia itu berubah menjadi meriam puntung itu dengan maksud untuk mempertahankan kerajaannya itu dari serbuan Raja Aceh. Jadi Raja Aceh ini ditolak pinangannya oleh Putri Hijau. Tidak hanya cerita seperti itu, banyak juga cerita-cerita lain yang menceritakan tentang mitosnya meriam puntung ini. Oke, kita ke bangunan yang terakhir, yaitu Masjid Raya yang ada di Kota Medan. Jadi Masjid Raya ini mulai dibangun pada tahun 1906 dan selesainya pada tahun 1909. Masjid Raya ini merupakan saksi sejarah kehebatan suku Melayu, sang pemilik dari Kesultanan Delhi. Gaya arsitektur dari masjid ini mengikuti gaya arsitektur dari Timur Tengah, dari India, dan juga dari Spanyol. Masjid ini itu memiliki bentuk segi 8 dan juga memiliki sayap di bagian selatan, timur, utara, dan barat. Nah, Sultan ini sengaja membangun Masjid Raya ini lebih megah karena masjid ini tuh lebih diutamakannya daripada Istana Maimunnya. Nah, digadang-gadang nih Chong Afi atau tokoh kota Medan dari etnis Tionghoa ini ikut berkontribusi dalam pembangunan Masjid Raya ini. Oke, ini adalah foto kantor pos Medan zaman sekarang ya, yang sekarang ini, dan tidak terlihat banyak perubahan dari bangunan tersebut, hanya terlihat perubahan dari air terjunnya yang memiliki monumen baru. Nah, ini adalah foto gedung London Sumatera yang ada di zaman sekarang ini, dan tidak ada juga perubahan yang terlalu banyak dari gedung London Sumatera ini. Hanya saja mungkin mereka mulai mengecat ulang dari bangunan London Sumatera ini. Aku kali ini tidak bisa menemukan foto lama dari gedung Warren Hughes ini. Mungkin kalau dilihat banyak sekali perubahan dan tidak bisa terawatnya gedung ini sampai sekarang. Bisa kita lihat di foto ini, Warren Hughes ini gedungnya sudah banyak tumbuh-tumbuhan yang menjalar dan juga pohon-pohon yang di sekitarnya yang sudah mulai lebat. Nah, ini adalah foto Istana Maimun di zaman sekarang, dan bisa kita lihat juga di foto ini tidak ada perubahan yang terlalu jauh dari dulu sampai sekarang. Mungkin sekarang ini sudah dicat ulang, dicat baru biar supaya Istana Maimun ini lebih terlihat megah. Tapi aku sangat menyayangkan sekali karena di dalam istana ini yang dulunya itu merupakan tempatnya itu kayak dikecualikan gitu, tidak diperbolehkan masuk, tapi sekarang ada tempat yang dijadikan sebagai jualan gelang gitu, jualan ornamen-ornamen dan pernak-pernik lainnya, dan di situ juga terdapat sewa foto. Jadi di situ tuh tempat yang dulunya tidak boleh masuk, sekarang itu dijadikan sebagai tempat baju-baju sewa yang mau foto pakai baju-baju Melayu gitu, dan juga tempat jualan-jualan pernak-pernik gitu. Nah, ini adalah foto Masjid Raya di zaman sekarang. Nah, dari foto ini kita lihat ada perubahan di bagian halaman Masjid Raya itu. Di halaman Masjid Raya itu sekarang sudah dipenuhi dengan keramik. Kalau dulu kan Masjid Raya itu halamannya itu masih tanah dan sudah dikelilingi oleh tembok-tembok untuk membatasi wilayah Masjid Raya tersebut. Oke, segitu dulu dari video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah. Kalian boleh request mau buat video apa lagi, mau review foto-foto lama apa lagi, dari daerah mana. Nanti akan aku buat videonya dari requestan kalian.